Apa itu electronic configuration? Electronic configuration itu adalah susunan elektron ya, kalau dari bahasanya. Electronic configuration itu adalah susunan elektron. Ini biasanya saya nulis elektron ya, elektron pada suatu atom. Nah, sebelumnya apa itu elektron? Jadi, di dalam suatu atom itu ada partikel-partikel penyusun atom. Particle of atom itu ada 3. Oke, ada yang bisa sebutkan? Apa yang pertama? Partikel penyusun atom. Proton, neutron, elektron. Keren banget sih Rendra. Udah pernah belajar kimia ya? Yang pertama adalah proton. Yang kedua elektron. Yang ketiga neutron. Nah, ini adalah 3 partikel penyusun atom. Yang mau kita bahas lebih dalam hari ini adalah elektron, karena kita mau menyusun elektron atau mengetahui susunan elektron pada suatu atom. Elektron itu kita bisa tahu dari mana sih jumlah elektron? Sekarang kita ingat-ingat dulu. Ada yang tahu contoh dari atom? Atom itu apa aja? Karbon ya, kemudian nitrogen, oksigen, hidrogen, apalagi masih banyak lagi ya yang bisa kita lihat di periodic table. Ya, kita buka dulu periodic table. Nah, ini saya punya periodic table. Ini adalah susunan atom dalam suatu tabel secara periodik. Jadi ini ada keteraturannya. Sekarang kita lihat hidrogen, litium, sodium, potasium, rubidium, dan lain sebagainya. Kita mau cari jumlah elektronnya. Jumlah elektron itu bisa kita lihat dari periodic table. Contohnya, hidrogen ini di sini ada angka 1 di bawah. Ngerti ya? Kelihatan ya? 1,008, kemudian ada angka 1 di atas. Angka 1 di atas ini menunjukkan number of atom. Kemudian yang di bawah itu mass number. Yang atas atomic number. Yang bawah mass number dari suatu atom. Kemudian magnesium misalnya. Nah, magnesium itu ada angka 12 di sini. 12 ini namanya nomor atom atau number atomic number. Kemudian yang 24,3 ini mass number, massa dari suatu atom. Itu ya. Nah, atomic number itu menunjukkan jumlah elektron. Nah, gitu. Jadi kita bisa dapat jumlah elektron itu dari periodic table. Misal tadi karbon. Karbon tuh berapa? Ini ya, 6, 12. Saya tulisnya gini. Ini 6, di sini 12. 12 ini menandakan mass number. Jadi ada suatu notasi umum. Ini adalah mass number. Karena di berbagai tabel periodik itu beda-beda posisi nomor atom sama nomor masanya. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di samping kanan kiri gitu ya. Maka suatu referensi atau buku itu dia bikin namanya notasi atom. Notasi atom itu apa ya, menunjukkan susunan dari massa atom dan nomor atom. Jadi C ini adalah unsurnya, kemudian 12 ini adalah mass number-nya. Suaranya kurang kedengeran. Oke, suara saya emang kecil atau gimana nih? Ada masalah sama mic-nya atau gimana? Bentar ya. Ya saya kencengin lagi suara saya ya. Oke. Oke, Glenn. Yang lain dengar? Udah ya. Jadi 12 ini mass number, ini dibikin notasi ya. Dia nggak akan berubah-berubah, nggak mungkin mass numbernya jadi di bawah gitu, nggak akan mungkin. Jadi 12 ini mass number, 6 ini adalah atomic numbernya. Atomic number. Jumlah elektron itu sama dengan jumlah atomic number. Jadi jumlah proton itu sama dengan jumlah atomic number, kemudian jumlah elektron itu juga sama dengan jumlah atomic number. Kalau neutron, jumlah neutron sama dengan apa? Ada yang tahu?
mass number dikurang dengan atomic number. Gitu ya. Jadi kita bisa dapat kesimpulan bahwa jumlah elektron pada atom karbon sama dengan 6. Itu ya. Sekarang kita fokusnya ke elektron dulu karena kita mau cari jumlah elektron yang mau menyusun elektronnya. Oke. Kemudian coba kita lihat di periodic table lagi. Kalau jumlah elektronnya aluminium ada yang tahu berapa? Ini sudah di display periodic table-nya. Silakan. Jumlah elektron pada aluminium ada berapa? Ayo cari aluminium yang mana? 13. Pintar. Yang lain? Jangan kebalik ya, bukan 26,9 ya. Jadi jumlah elektron yang ada di aluminium itu 13. Oke, lagi. Jumlah elektron yang ada pada iron atau besi atau Fe berapa? Ayo, Jessie tadi udah jawab. Jessie lagi yang jawab. Oh, Rendra jawab. Oke, 26. Pintar. Fe itu atomic number-nya adalah 26, maka jumlah elektronnya juga 26. Paham ya? Kalau notasi Fe saya tulisnya gimana? Notasi Fe. Berarti notasi atom Fe ya. Fe ini ya. Kemudian atomic number-nya 26. Benar? Mass number-nya 56. Coba kita cek. Fe atomic number-nya 26, mass number-nya 56. Ini adalah notasi dari Fe. Jumlah elektron yang ada pada Fe sama dengan 26. Paham ya sampai sini ya? Kita mau nyusun kalau udah tahu jumlah elektronnya dapetnya dari mana, kemudian kita mau susun elektronnya atau kita mau bikin konfigurasi elektronnya. Sudah? Yuk kita mulai. Untuk menyusun elektron itu ada yang namanya orbital. Orbital ini tuh bahasa mudahnya itu adalah suatu tempat atau wadah di mana elektron-elektron itu berada. Namanya orbital. Orbital itu terdiri dari orbital S, orbital P, orbital D, dan orbital F. Nanti kalau sudah onsite, kita ketemu di SMA Wardaya ya. Jadi saya jelasin S itu apa, P apa, D apa, F apa, sejarahnya. Itu ya. Ya, jadi orbital itu ada orbital S, P, D, dan F, di mana orbital S itu terdiri 2 elektron. Maksimalnya terdiri dari 2 elektron. P itu maksimalnya berisi 6 elektron. D itu maksimalnya terisi 10 elektron. Dan F itu maksimalnya terisi 14 elektron. Oke. Kemudian konfigurasi elektron itu disusun berdasarkan susunan berdasarkan tingkat energi tertentu. Berdasarkan tingkat energi tertentu. Oke, susunannya pasti dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi elektron-elektronnya itu disusun pada tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ada yang namanya Aufbau Principle. Inilah yang membuat atau menginisiasi bahwa elektron itu disusun pada orbital berdasarkan tingkat energi tertentu. Tingkat energinya kalian bisa lihat di sini. Ini namanya diagram tingkat energi. Jadi ada 1S, 2S, 3S, lihat ya, 4S, 5S, 6S, 7S, dan lain sebagainya. Oke, tapi ada panah di sini. 1S, itu ya. Kemudian lihat deh pergerakan panahnya. Lalu ke 2S, habis 2S itu ke 2P, bukan ke 3S. Ngerti ya? Jadi 1S, 2S, kemudian 2P, 3S, 3P, 4S, dan seterusnya. Oke, saya tulis di sini ya, urutan tingkat energinya. Jadi nanti elektronnya itu kita masukin ke dalam orbital-orbital ini. Paham ya? Oke, jadi urutannya
Oh, nggak mau. Urutannya 1S, ini ya. Kemudian 2S, lalu 2P, apalagi 3S, kalian bisa lihat. Terus 3P, lalu 4S, ini ya. Terus panah lagi ke bawah lagi dia. Baru 3D, habis 3D 4P, ini panahnya ke sini. Ke atas, ke bawah, ke atas lagi gitu ya. 3D, 4P, 5S, 4 ini 5S, habis 5S 4D, kemudian 5P, 6S dan seterusnya. Ini adalah urutan tingkat energi dari rendah ke tinggi. Jadi nanti kita masukin jumlah elektron masing-masing ke sini, ke dalam sini. Biasanya elektronnya itu ditaruh di atas. Oke, 1S itu masih maksimum elektronnya 2 gitu ya. Jadi saya naruhnya di sini 1S2. Nah, 2 ini jumlah elektronnya. Nanti kita isikan berdasarkan ada berapa jumlah elektron dalam atom tersebut. Masih bingung ya? Nanti kita lihat dulu. Yang penting ini tahu dulu urutannya, paham ya? Ini urutan penyusunan elektron pada tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Oke. Kemudian supaya mudah, ini ada notasi besarnya. Tadi kan ada angka 1, 2 sampai 7, kemudian orbitalnya ada S, P, D, F, kemudian ada angka yang di sini. Itu ya. Nah, 1 ini dia menunjukkan energi level, kemudian S ini adalah type of orbitalnya. Jadi jenis orbitalnya tadi ada 4. Ini kebetulan yang S gitu ya. Jadi S ini adalah salah satu jenis orbital. Kemudian 2 di sini adalah number of electrons-nya. Jadi di sini adalah jumlah elektronnya. Oke, kita praktek. Misal sebelum ke sini ya, misal saya mau bikin konfigurasi elektron untuk karbon deh. Tadi kita udah sebut-sebut karbon. Karbon itu elektronnya ada berapa? Eh, ini ya. Karbon tadi elektronnya ada berapa? 6. Oke, berarti kita susun 6 elektron ini ke dalam orbital-orbitalnya. Jadi orbital yang pertama 1S, isi elektronnya 2. Gitu ya. Habis 1S lalu 2S. Jumlah elektronnya 2 maksimum. Boleh nggak saya isi 3 di sini? Nggak boleh karena S itu orbitalnya maksimumnya, isi elektronnya maksimumnya 2 gitu ya. 1S, 2S, 2P, 2. Ini adalah konfigurasi elektron untuk unsur karbon yang jumlah elektronnya 6. Paham sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi 6 ini itu kita distribusikan ke sini. Kemis, kenapa nggak 1S langsung aja 1S6? Tidak boleh. Kenapa? Karena S itu maksimum elektronnya 2. Jadi kita cuma bisa mengisi 2 di sini. Jadi 1S2, 2S2, 2P, sisanya berapa? 2. Paham ya? Oke. Mau contoh apa lagi? Rendra, kamu mau unsur apa? Kita bikin konfigurasi elektron unsur apa? Jesse mau apa? Nikel, copper, magnesium. Magnesium kali ya, kita coba magnesium. Magnesium itu 12 jumlah elektronnya kan? 12. Yuk kita bikin. Berarti 1S, 2, 2S, 2, 2P, 6. Ini baru berapa? 2 ditambah 6, 10 ya. Habis 2P, kulit berikutnya atau orbital berikutnya adalah 3S. 3S, 2. Udah 12 atau belum ini? Coba kita cek. 2 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 2, 12. Jadi ini adalah konfigurasi elektron untuk magnesium. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Jesse, Rendra, Glenn, Casanova. Paham? Paham ya? Oke, mudah atau sulit?
Sulit. Sulitnya di mana? Oke, yang penting kalian tahu dulu urutan tingkat energinya. Budi Yoga yang ini udah paham urutan tingkat energinya. Dari satu s ke dua s 2P, sulit gimana paham konsepnya. Oke, tiga s 3P, 4S. Iya, paham ya. Oke. Kemudian diisikan masing-masing orbital ini dengan jumlah elektron yang ada nantinya. Contohnya, karbon itu elektronnya ada 6. Jadi kita isikan 6 elektron ini ke dalam orbital-orbital. Ya, dimulai dari orbital 1s. 1s itu maksimum hanya bisa terisi 2 elektron. Kemudian 2s, 2s maksimum terisi 2 elektron. Masih kurang 2 nih elektronnya yang belum ada tempatnya. Berarti kita tempatin di 2p. 2p isinya 2 elektron. Itu ya. Oke, bisa kita latihan. Sodium, iron, bromine, barium, dan thallium. Silakan kalian boleh ngerjain di kertas masing-masing. Oke ya, sambil saya bahas di sini. Sodium itu apa? Sambil baca, sambil buka periodic table boleh kalau belum hafal. Oke, sodium itu natrium ya. Nomor atomnya atau atomic number-nya atau jumlah elektronnya sama dengan 11. Berarti 1s 2. Kita susun 11 ini ke sini gitu ya. 1s2, 2s2, setelah 2s, 2p6, 3s1. Jumlahnya 11 ya. Ini 2, 2, 10 ya. 4, 10, 11. Sesuai. Ini adalah konfigurasi elektron untuk Na. Miss, kalau misalnya jumlah elektronnya banyak gimana? Nanti ada yang namanya penyingkatan pakai Nobel gas, pakai golongan Nobel gas. Tapi kita bikin dulu ya manual. Kalaupun dia jumlah elektronnya banyak ya kita tetap eh, isikan sesuai dengan tingkat energi dari yang lebih tinggi, dari yang lebih rendah ke energi yang lebih tinggi. Kita lanjut dulu. Iron. Tadi udah ya kita Fe. Iron itu 26. 1s, 2. Kalian boleh open mic loh. Malu ya? 1s2, 2p6, 3s2. Budi Yoga udah hafal diagram tingkat energinya. Habis 3s2 apa? 3p6, 4s, 2, 3d. Kurang berapa nih? 2 tambah 2 tambah 6, 10. 20 ya, kurang 6. Berarti kita masukkan 6 elektron di orbital 3D6. Bisa ya? Mudah kan jadi? Atau sulit? Oke. Kita lanjut lagi untuk bromine. Bromine ini lumayan banyak, berapa? 35 ya. Bromine Br35. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Kalau kakak tingkat kalian itu, Miss ini disuruh ngafal Miss diagram tingkat energinya. Iya, harus hafal. Atau enggak kalian bikin diagram tingkat energi yang seperti ini. Jadi, kalau ulangan tinggal ngeliat aja. Habis 1s, 2s, 2p, 3s gitu. Jadi diagram tingkat energinya ini berarti harus hafal, harus bisa bikin diagram tingkat energinya. Atau enggak ya ngafal dari 1s, 2s, 2p, 3s, dan lain sebagainya. Gitu, enggak sulit, mudah kan? Oke, kita mulai. Sampai mana tadi? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 nih. 10, 20, 30. Habis itu 4p ya. 4p berapa berarti? 10, 20, 30. 4p 5. Boleh 4p5 di sini? Boleh, karena P maksimum itu 6. Jadi kalau diisi 5 itu boleh. Paham ya? Oke. Untuk yang panjang, barium. Barium itu 56. Kemudian talium.
TL ya, 81. Ini panjang banget kalau kalian bikin konfigurasi elektronnya sepanjang ini. Maka ada yang namanya penyingkatan atau disingkat gitu ya. Oke, configuration of noble gas. Jadi konfigurasi elektronnya disingkat dengan menggunakan unsur-unsur noble gas atau unsur-unsur golongan 8. Unsur-unsur golongan 8 yaitu He, Ne, AR, dan KR. Golongan 8 itu apa, Miss? Oke. Golongan 8 itu kalau kita lihat di periodic table itu ada di grup 18. Ini unsurnya helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Jadi He, Ne, Ar, Kr, Xe. Konfigurasi elektron ini bisa kita singkat dengan menggunakan gas mulia atau noble gas gitu ya. Kemudian kita lihat jumlah elektron He itu 2. Berarti kita bisa singkat 2 elektron itu dengan He. Kemudian Ne itu 10. Berarti kita bisa singkat 10 elektron dengan Ne. Itu ya. Mungkin bingung, nanti kita praktek. Ar itu jumlah elektronnya 18. Jadi nanti kita bisa singkat 18 elektron itu hanya dengan menuliskan Ar aja. Kr gitu juga. Kr 36, Xe atau xenon 54, Rn itu 86. Kita praktekkan di sini. Ya. Misal konfigurasi elektron untuk F, fluor, nomor atomnya 9. Berarti kita bikin konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p5. Benar ya? Ini jumlahnya 9 ya. Nah, karena kita mau singkat, itu disingkat dengan He. He itu elektronnya 2. Nah, 2 elektron ini, berarti ini tidak perlu kita tulis. Yang kita tulis hanya cukup menyingkat dengan He, habis itu ditulis 2s2, lalu 2p5. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, Miss, ini kan 9 elektronnya. Bisa nggak saya singkat dengan Ne? Nggak bisa. Ne itu untuk 10 elektron disingkatnya. Penyingkatannya untuk 10 elektron. Jadi kalau F itu disingkatnya pakai penyingkat yang terdekat aja. Jadi pakai He aja. Paham ya? Oke, contohnya Cl17. Jumlah elektronnya 17. Berarti konfigurasi elektron normalnya tanpa penyingkatan. Berarti ya. Oke, itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Kita cek aja. 2 tambah 2 tambah 6, 10, tambah 2 ditambah 5, 17. Kalau misalnya kalian capek nih, panjang banget nih nulis segini, ini kalian bisa singkat. Singkatnya pakai apa? Pakai Ne. Ini 10 elektron yang ini 10 elektron ya. 10 elektron yang ini tidak perlu ditulis lagi. Kalian cukup menyingkat dengan Ne. Nanti yang lain pada tahu, oh Ne itu 10 elektron. Gitu ya. Jadi Ne, kemudian 3s2 kelanjutannya 3p5. Paham dulu sampai sini, ada yang mau ditanyakan nggak? Jesse, Jesse kemana Jesse? Rendra, Glenn, paham Bu? Oke, yang lain bisa ya? Oke, paham. Sip, mantap. Dah, kita lanjut. Yang AR gitu juga ya. AR, KR gitu juga. AR tadi berapa? Penyingkatan untuk 18. KR itu untuk 36. Nah, sebenarnya ini tuh template. Coba deh teman-teman. Coba deh kalian perhatikan. Setelah HE, itu kelanjutannya adalah 2S2. Setelah HE, itu kelanjutannya. Saya mau warna biru. Kok tidak bisa? Coba. Ini ya. Setelah HE itu 2S. Setelah Ne itu 3S. Setelah AR lanjutannya 4S. Setelah KR kelanjutannya 5S. Berarti kalian bisa prediksi. Setelah habis KR apa? XE kan? Setelah XE berarti apa? 6S. Ya kan? 6S2. Kalau dia penuh berarti 6S2. Habis XE RN ya? RN
Setelah Rn berarti 7S. Nah, ini sebenarnya template. Jadi mudah. Ngafalin aja. Golongan 8A atau Nobel gas itu He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Itu bisa untuk menyingkat konfigurasi elektron. Di mana He itu menyingkat 2 elektron, Ne 10 elektron, Ar 18 elektron, Kr 36, Xe berapa tadi? 56 ya, 56 ke 54, 54, kemudian Rn 86. Setelah He kelanjutannya 2S. Misal kalian lupa habis Ne apa ya gitu. Ini bisa dihafal berurutan juga kan ya. He 2S, habis Ne 3S, habis Ar 4S, habis Kr 5S, habis Xe 6S, habis Rn 7S. Gitu. Bisa? Bisa ya? Mudah ya? Mudah dong. Coba kita bikin untuk kobalt, silver, tellurium, dan radium. Kobalt berapa? Kobalt nomor atomnya berapa, Rendra? Glenn, Jesse, yang lain? Yang lain ikut jawab dong. 27. Keren banget. Udah hafal ya? Atau ngelihat periodic table? Oke, 27 untuk kobalt atau CO. Berarti penyingkatannya mau pakai apa? Ne, Ne, Ar, atau Kr? Mau pakai AR. Oke, yang terdekat ya. Jadi kita pakai AR. AR itu 18. Gitu ya. Kalau pakai KR bisa nggak? Nggak bisa. Kalau pakai KR kan 36 ya. Kelebihan, kurang elektronnya. Oke, jadi kita singkat AR. AR tadi setelah AR berapa? 4S atau 3S? 4S 2, 20, 3D habis 4S itu 3D. Berarti 3D 7. Selesai deh. Ini adalah konfigurasi elektron untuk kobalt, tapi yang pakai singkatan. Kalau nggak pakai singkatan, kalian nulisnya terlalu panjang dari awal. 1S2, 2S2 gitu ya. Tapi kalau pakai singkatan, langsung aja disingkat karena elektronnya 27, maka penyingkatan terdekatnya adalah 18 elektron, yaitu AR. Setelah AR ada 4S2, 3D7, gitu ya, 27. Lanjut. Mantap, Rendra. Yang lain, silver, silver itu Ag. Mies, jadi tuh kita pakai AR gitu buat penyingkatan, terus kita tulis sisanya kan ya? Iya, betul. Jadi tulis sisanya. AR kan kita singkat 18. Jadi 18 elektron yang di belakangnya 4S itu tidak perlu kita tulis. Tapi setelah 18 itu kita tulis 4S2, 3D7. Jadi sisanya ditulis. Paham, Jesse? Paham nggak? Iya, oke. Lanjut. Silver, Ag berapa? 49. 47, 49. 47 apa 49? 47 ya, lupa saya. Kita cek dulu. Ag, oh ya 47. 47. Oke. Disingkatnya pakai apa? AR, KR, XE. Yang terdekatnya. KR, pinter. 36. Oke, setelah KR ada siapa? 4S, 5S, 6S, 5S. Tadi udah ya kita urutin ya. Habis 5S, 5S2 berarti ini 38 kurang 38 kurang 9. Berarti 5S2, 4D9. Gitu ya. Keren-keren banget deh. Bisa yang lain bisa? Oke. Tellurium, radium. Ini juga kan banyak-banyak ya. 52 ya Te tuh. Kemudian radium tuh berapa? 88 kalau nggak salah ya. Nah, kalau bayangin aja kalau misalnya kalian nulisnya dari 1 S2, 2 S2 sampai 88 kan capek. Ya, Te 52 kita singkat pakai 54 boleh ya? Pakai 54 atau apa? Xe tidak boleh. Jadi harus yang terdekat tapi kurang dari. Kalau 54 nggak mungkin ya. Jadi tetap pakai Kr 5S2
4D10 baru berapa nih? 48, 38, 48, habis itu 4P ya? 5P. 4D, 5P. 5P, 4. Selesai ya? Bisa. Yang ini nanti kalian kerjain sendiri untuk challenge diri sendiri. Oke, bisa ya? Oke, untuk sesi kimia hari ini cukup sampai di sini ya.